Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Ramadan, biasa dipanggil Arif dengan NIM 2511212011 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dan aku, Saiful Aziz dengan NIM 2511212017 dari Prodi IKM Universitas Andalas. Jadi di podcast satu frekuensi kali ini kami akan membahas seputar bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia itu memiliki beragam bahasa. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia itu menetapkan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia untuk berkomunikasi antar daerah. Baik, saat ini saya sedang bersama tamu istimewa kita yaitu Ipul. Kami akan membahas sekitar bahasa Indonesia. Halo semua, jadi saya di sini dalam podcast satu frekuensi akan menjadi narasumber tentang bahasa Indonesia ini. Nah, baik. Jadi Ipul, aku mau nanya nih, bagaimana menurut Ipul fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri? Nah, fungsi bahasa Indonesia dari POV saya itu kayak sebagai penyatu bahasa dari seluruh bahasa yang ada di Indonesia ini. Karena di seluruh Indonesia ini kan banyak gitu bahasa-bahasa yang belum tentu semua orang tahu gitu. Contohnya bahasa Batak kan, bahasa Batak itu kan kebanyakan cuma orang Batak doang yang tahu kan. Jadi kayak bahasa Indonesia ini sudah disatukan dalam Sumpah Pemuda gitu. Jadi kayak sebagai alat komunikasi lah gitu, supaya nyambung gitu. Itu emang sangat berguna banget ya, mengingat kita juga berbeda daerah, jadi perlu satu bahasa yang satu agar bisa berkomunikasi dengan daerah-daerah lain. Nah, terus juga Ipul Gen Z bukan? Ya kan? Nah, jadi aku mau nanya nih, sebagai Gen Z, apa tantangan terbesar menurut Ipul dalam bahasa Indonesia ini? Nah, Gen Z ini kan kebanyakan teknologi ini kan berkembang sekarang kan, jadi seiringnya teknologi ini berkembang, jadi kayak budaya luar itu tuh banyak yang masuk melalui teknologi ini, seperti kayak media sosial tuh kan kita bisa berkomunikasi tanpa batas di belahan dunia nih. Kayak budaya itu tuh kayak masuk, kadang tidak terfilter kan, tiba-tiba aja terpengaruh gitu, tergantung orangnya lagi gitu ya. Nah, Ipul tahu bahasa Jaksel kan? Ya, tahu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya bahasa Jaksel itu kan mereka menggabungkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, bagaimana tanggapan Ipul terhadap bahasa Jaksel tersebut? Menurut saya tanggapan tentang bahasa Jaksel yang berkembang saat ini sebenarnya tidak masalah. Namun ketika bahasa Jaksel ini berpengaruh kepada kayak dia tahu bahasa Jaksel tapi nggak tahu bahasa Indonesia, itu tuh kayak jadi kayak ya pengaruh negatif gitu. Jadi kan kita menggunakan bahasa Indonesia apalagi dalam pembelajaran kan, itu tuh kayak mengganggu gitu. Saya kita kayak belajar terus kan menggunakan komunikasi bahasa Indonesia, terus nggak paham karena kita di sini kayak nyampur gitu yang dengan istilah Jaksel kan, yang kayak penyatuan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya di ini kayak nggak berpengaruh gitu, dia tahu bahasa Jaksel, bahasa Indonesia, kayak tahu tempat, tahu waktu, tahu suasana, itu nggak masalah sebenarnya. Jadi nggak masalah ya menurut Ipul selagi kita tuh tahu tempatnya ya. Nah, menurut Ipul orang-orang yang berbahasa Jaksel itu tuh mereka bangga nggak sih sebenarnya dengan bahasa Indonesia? Kalau menurut saya dengan pandangan orang yang berbahasa Jaksel, mereka tuh kayak dibilang bangga nggak juga, cuman mereka tuh kayak merasa keren sebenarnya, bangga juga sih, cuman kayak kerennya tuh kayak stigma lah gitu kan, kayak ada kayak Jaksel nih, gua nih Jaksel nih, Jaksel banget. Tapi kan karena stigma ini malah jadi bahan ejekan, jadi kayak kalau Jaksel ya udah sih sekarang, jadi kayak enggak. Tadi kan kita ngomongin Jaksel ya, Pul. Tapi sekarang tuh aku mau nanya secara generalnya nih, kayak menurut Ipul, kenapa sih kita ya sebagai masyarakat Indonesia tuh penting untuk bangga dengan bahasa Indonesia? Nah, kenapa kita harus bangga gitu dengan bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia ini memiliki sejarah yang sangat luar biasa ya, dari Sumpah Pemuda gitu, yang kayak perjuangannya tuh tidak main-main yang kita lihat kan. Terus bahasa Indonesia ini bahasa yang hampir itu masuk dalam bahasa dunia, digunakan untuk dunia, karena bahasa Indonesia ini termasuk bahasa yang mudah digunakan.
Nah, jadi kan bahasa tuh terus berkembang ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada saat sekarang ini tuh banyak anak-anak Gen Z yang pakai bahasa-bahasa gaul gitu. Nah, Ipul setuju nggak kalau bahasa gaul tuh dimasukin ke KBBI? Dari menurut saya itu bahasa gaul ini ketika masuk ke BBI itu tuh saya setuju, karena sekarang ini kan banyak kayak kepoin, gabut, baper itu kan masih banyak digunain secara terus menerus. Kalau digunain secara konsisten itu tuh pasti menjadi budaya kan. Terus kayak bahasa gaul ini harus juga itu disaring juga, nggak semua bahasa gaul ini itu kan nggak cocok juga semua kan. Jadi tergantung kesesuaian dari masyarakat itu sendiri, jadi kayak relevan, terus cakupannya tuh luas gitu, jadi bisa mencakup semua kalangan. Berarti Ipul setuju ya kalau bahasa gaul tuh dimasukin ke KBBI? Ya dengan catatan bisa disaring gitu. Nah gitu teman-teman, jadi kita juga harus bisa menyaring bahasa-bahasa tersebut, nggak semuanya bahasa gaul bisa kita masukin ke KBBI. Nah sekian podcast satu frekuensi kita kali ini. Nah untuk Ipul ada yang mau ditambahin lagi nggak? Enggak. Nah karena Ipul nggak ada mau ditambahin lagi, mungkin sekian dari kami teman-teman. Saya Arif Ramadan, Saya Syaiful Aziz, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.